Kenapa sih Cina sampai ngasih stimulus sebegitu Ya. besarnya ya? Karena kalau dari tahun 2010 sampai 2020 itu tuh GDP mereka tumbuhnya cukup pesat bisa dibilang. Pengangguran di Cina itu tinggi sekali, terutama yang anak-anak muda nih. Sama lah mirip di Indonesia, Gen Z-nya kan Lumayan. 10 juta menganggur nih ya. Betul. Oke, Sobat Cuan, di sini ada gua Kevin sebagai senior analis di Peluang dan juga ada Bro Bro Pius Pius. ya, seperti biasa ya. Di sini kita akan ngebahas isu yang lagi hot nih di market Lumayan. ya. Dimana mengenai stimulus pemerintah Cina nih ya. Dimana beberapa hari ini kalau kita lihat ya Sobat Cuan, perekonomian Cina itu jadi perhatian investor. Soalnya Cina itu ngasih stimulus yang luar biasa nih, menggelontorkan duit yang besar ke berbagai sektor di negeri tirai bambu ini nih ya. Jadi dari awal nih gue mau tanya pendapat Bro Pius dulu nih. Kenapa sih Cina sampai ngasih stimulus sebegitu besarnya ya? Betul. Jadi mungkin gue mau coba ngobrol tarik belakang dulu kali ya Bro Kev ya. Kenapa sih sebenarnya stimulus itu tuh dikasih nih sama pemerintah khususnya ke ekonomi di sebuah negara gitu. Karena kan stimulus ini tuh biasanya dipakai untuk ngeboost ya kan konsumsi atau spending daripada warga suatu negara ya. Ketika negara tersebut udah mungkin diambang resesi atau krisis yang mungkin terjadi atau bahkan mungkin udah di dalam krisis kayak gitu. Gimana supaya bisa membangkitkan lagi gairah ekonominya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita tarik balik ke belakang juga udah banyak sih sebenarnya kasus-kasus di mana stimulus ini tuh diberikan. Mungkin dari yang cukup tua ketika The Great Depression di US. Itu tahun 1929 ya, selama 10 tahun ya kan, itu bisa dibilang kayak lost decade-nya Amerika karena selama 10 tahun benar-benar ya namanya depresi ya, lebih parah lagi dibanding resesi. Akhirnya dikasih stimulus lah untuk supaya konsumsinya itu meningkat lagi. Jadi di tahun 2008 ya contohnya ketika Global Financial Crisis itu terjadi, ada program namanya TARP di US, Troubled Asset Relief Program. Jadi itu stimulus untuk mengakuisisi aset-aset yang bermasalah lah, bisa dibilang kayak gitu, untuk menyelamatkan ekonominya. Nggak cuman di situ, di 2009 juga ada stimulus lagi ya kan untuk menjadi untuk recover lah dari permasalahan di 2008. Dan baru-baru ini mungkin kita tahu juga 2020 kita dilanda sama COVID, di mana seluruh dunia itu berlomba-lomba juga untuk memberikan stimulus supaya warga-warganya itu tuh selamat lah dari sisi ekonomi. Karena kan di situ unemployment rate tinggi, ya kan, benar-benar PHK di mana-mana, kayak gitu kan. Kalau untuk kasusnya China mungkin rada unik ya, karena kita harus kembali ke permasalahan di China secara mungkin bisa dibilang secara fundamental dan strukturalnya gitu. Karena gini, GDP China itu tuh udah melemah banget lah dalam kurang lebih 5 tahun ke belakang, mungkin pasca COVID kayak gitu ya. Mereka belum fully recover. Karena kalau dari tahun 2010 sampai 2020 itu tuh GDP mereka tumbuhnya cukup pesat bisa dibilang. Karena selalu berada di angka 7%, 6%. Meanwhile sekarang pasca COVID ya, mereka tumbuhnya tuh di bawah 5%. Nah, itu pertama. Kedua, kalau kita ngomongin soal unemployment rate di China, itu juga nggak kalah tinggi. Karena youth unemployment mereka itu terakhir saya lihat ada di angka 18%. Wow, jadi lumayan itu tuh ya. Tinggi banget ya. Bahkan ada sebuah periode di mana mereka ini ya sempat stop untuk ngasih youth unemployment rate mereka karena udah tinggi banget kayak gitu, dan mereka pengen ngubah cara mereka ngoleksi data ya supaya ada metrik-metrik baru yang digunakan. Kayak gitu sih Bro Kev untuk China, karena ada permasalahan struktural yang tinggi. Kalau menurut lu gimana? Oke, berarti tadi dari China sendiri ada perlambatan ekonomi ya. Betul. Yang kita lihat dari GDP turun dari yang biasanya 7-8% dan sekarang di bawah target rate dari si China di 5%. Kemudian juga ada masalah tadi unemployment rate di mana pengangguran di Cina itu tinggi sekali, terutama yang anak-anak muda nih. Sama lah mirip di Indonesia, Gen Z-nya kan 10 juta menganggur nih ya. Itu nggak jauh beda tuh dengan China, tapi lebih di sana ya. Parah juga. Nah itu dia, jadi itu yang menjadi masalah. Tapi di sini yang gue lihat ada masalah lagi, mungkin di China ini ekspornya menurun ya. Kalau kita lihat di mana ada perlambatan manufaktur.
ya konsumen confidence-nya turun segala macam. Benar. Nah, itu yang menjadi PR banget nih buat pemerintah Cina ya. Apalagi kalau consumer confidence turun, itu kan menunjukkan bahwa rakyat aja kayak nggak percaya gitu dengan kondisi perekonomian ke depan di China itu sendiri ya. Betul. Tapi Jadi mungkin ngomongin consumer confidence itu juga satu hal yang menarik ya, karena itu kenapa confidence mereka turun dari informasi yang gue peroleh itu karena real estate industry mereka itu juga drop banget. Mungkin Bro Kevin pernah dengar kali ya soal kasusnya Evergrande sama tahu. Country Iya, Garden kayak gitu kan. Itu kan Evergrande. parah banget, collapse dua perusahaan properti real estate terbesar gitu di China gitu. Dan juga satu masalah lagi yang gue lihat adalah dari sisi birth rate-nya mereka. Karena sekarang itu China lagi dalam fase dimana birth rate mereka itu tuh rendah banget. Oke. Artinya Ya. suatu ekonomi negara kan baru bisa berkembang ya kan kalau misalkan ada kecukupan populasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut di masa depan. Sedangkan kalau populasinya mereka menurun, orang-orang pada nggak mau merit, quote unquote, nggak mau punya anak, gimana caranya supaya mereka bisa berkembang di masa depan? Dan properti ini yang udah banyak banget ini ya kan nggak keisi ya kan. Tapi di masa depan juga nggak ada yang bisa ngisi karena birth rate-nya turun. Nah itu kan jadi itu gimana dia, ya, jadi soal permasalahan juga, lah ya, jadi permasalahan ya. Terus juga kayaknya dari sisi geopolitik juga ada permasalahan ya Bro Kev ya. Ya, di mana memang China ini kan menjadi musuh ya di Eropa ya, kita tahu ya, di mana US apalagi ya sangat gencar sekali, apalagi kalau udah berhubungan dengan China. Itu mereka kan perang dingin ya, di mana US itu memberikan tarif yang tinggi bagi China ya. Bahkan juga diikuti oleh negara-negara Eropa lain, Uni Eropa kan, di mana Uni Eropa itu sekarang ngasih tarif bahkan untuk produk-produk Cina itu, terutama bagian EV-nya ya, untuk mobil listrik itu 45%, 40-45% kalau saya nggak salah dengar. Nah itu kan jadi membuat China juga ekspornya menjadi turun ya nggak? Karena harganya menjadi tidak kompetitif di Eropa. Jadi ini menjadi suatu permasalahan di mana udah ininya turun, consumer confidence turun, lagi tidak baik-baik saja di dunia propertinya yang memang menyumbang 20-an persen sampai 20-30% terhadap 20%. GDP China sendiri kan. Iya. Itu juga akhirnya lesu gitu ya. Dan jadi, bahkan dari info yang gue terakhir peroleh, GDP China itu tuh bahkan mewakili 20% GDP dunia kayak gitu. Karena dia kan ekonomi terbesar di dunia nih kebetulan. Setelah Amerika ya. Setelah Amerika. Dan ya diharapkan ya dengan adanya stimulus ini nih China ya jadi bisa belanja lebih lah ya terhadap produk-produk komoditas dari macam-macam, dan ya semoga aja bisa ngerakin ekonomi global nggak sih Bro Kev? Jadi ya betul sekali. Jadi itulah ya kira-kira kenapa China memberikan stimulus. Oke, Sobat Cuan. Jadi kan tadi kita udah bahas nih soal kenapa China stimulus itu tuh diberikan, ya kan? Dan sekarang gue gantian nih, pengen nanya nih ke Bro Kevin. Sebenarnya dari apa yang udah kita diskusikan sebelumnya ya tentang stimulus tersebut, kenapanya, apa sih dampaknya buat investor gitu loh, untuk khalayak ramai secara general. Iya, ini mungkin jadi part yang dinantikan sama pemirsa di rumah. Apa dampak dari stimulus Cina yang besar ini ya? Jadi ya kita harus perlu melihat apa stimulusnya. Jadi stimulus yang sebenarnya paling utama itu sebenarnya ada dua, yaitu pemotongan rasio cadangan wajib bagi para bank sebesar 0,5%. Ini bisa membebaskan likuiditas sampai 1 triliun yuan nih, ya, atau sekitar 140-an miliar US dollar. Dan ini faktor yang sangat jumbo nih, di mana bisa memberikan likuiditas untuk pasar finansial. Juga didukung dengan pemotongan-pemotongan lainnya seperti reverse repo rate 7 hari sebesar 20 BPS, medium term lending facility setahun sebesar 30 BPS. Juga ada penurunan untuk suku bunga hipotek pinjaman dan juga deposito. Oke. Jadi ini dampaknya apa? Cicilan makin murah dong. Cicilan bagi murah. Jadi dampaknya adalah ini bisa merangsang pertumbuhan ekonomi tentunya. Dan juga pastinya merangsang selera investor supaya dia bisa seleranya bisa yang lebih riskan lagi itu, risk on, lebih risk on lagi karena memang kalau dia cuma di yang low risk, imbalnya menjadi imbal hasilnya jadi turun. Jadi dia perlu aset-aset yang lebih beresiko ya, seperti tadi saham. Dan juga mungkin kripto bisa ada dampak juga karena dari
dari stimulus China ini. Dan yang paling penting, ini ada dua lagi nih. Apa tuh? Dukungan langsung untuk pasar saham Oke. senilai 500 miliar yuan. Oke. Ya, jadi ini secara jangka pendek akan memberikan sentimen positif bagi Ya. stock market ya. Ya. Makanya kita lihat kemarin Hang Seng naik 30%. Ya, Kita lihat ya. juga Shanghai naik 20%. Iya. Jadi naik 70% bahkan ya, kalau betul. nggak salah ya. Itu dia, maka secara jangka pendek memberikan sentimen positif bagi saham-saham Ya. di Cina gitu ya. Dan juga kita lihat ada pemotongan DP rumah itu dari 25%, sekarang DP-nya bisa tinggal 15%. Nah, ini jadikan gampang sih ya. stimulus untuk sektor properti untuk yang sektor memang properti, menjadi benar-benar. GDP terbesar dari penyumbang GDP terbesar dari China. Ya, Jadi ya. jadi kita sih melihatnya ini adalah suatu hal yang baik lah ya, dilakukan stimulusnya ini lumayan jumbo dan besar, lumayan bisa berdampak. Ya. Tapi dalam jangka panjang sendiri kita belum tahu nih Ya, bagaimana benar sih. ke depannya ya. Itu gue setuju banget sih, karena emang jelas ya, itu kan kayak Betul. instant boost gitu. Ibarat Instant kita boost. udah capek nih ya habis kerja, terus dikasih kopi gitu ya, atau minuman energi gitu kan, pasti langsung teng lagi kan buat Benar. kerja lagi gitu. Tapi apakah dalam jangka panjang itu bisa nge-solve problem strukturalnya? Mungkin itu kayaknya sih gue ngeliat masih jadi pertanyaan ya, Masih Bro jadi Kev ya. pertanyaan. Karena seperti yang gue udah sempat mention tadi nih di awal, kalau mereka punya masalah struktural di sisi kependudukannya, Sisi dimana kependudukan. birth rate-nya mereka udah Betul. turun jauh banget, nggak Ya. banyak keluarga yang mau punya keturunan, karena Oke. ya balik lagi punya keturunan kan mahal kayak Betul, gitu ya. iya. Ngedein anak itu Benar. mahal. Apa ada jaminan pekerjaan di masa depan juga belum tahu. Belum tahu. Sekarang youth employment-nya tinggi Betul. banget kayak gitu. Kalau kita lihat harga mungkin saat ini sudah lumayan price in nih dalam jangka Oke. pendek ya untuk Ya. saham-saham Cina. Tapi yang harus investor lihat nanti ke depan, yang investor perhatikan harus melihat consumer confidence-nya. Oke. Jadi Consumer apakah confidence. stimulusnya Cina itu bisa meningkatkan consumer confidence atau enggak? Kalau Ya, itu ya. benar-benar bisa meningkatkan consumer confidence, maka itu mungkin teman-teman bisa masuk gitu ya. Ya. Ini bukan rekomendasi ya, ini ya disclaimer Disclaimer, on ya. disclaimer Tapi ya. kan stimulus itu harus ada dampaknya. Betul. Ini kan dalam jangka pendek market beriak positif. Yes, Tapi stock market kita nggak tahu dampaknya. naik Jadi banget lah. dampaknya Ya. itu apa? Kedepannya harus diukur dengan consumer confidence tadi. I see. Apakah ada peningkatan di sana, peningkatan di perumahan ekonomi segala macam. Jadi Oke. itu yang harus investor perhatikan. Dan Oke. juga investor bisa perhatikan saham-saham komoditas. Oke, saham Karena- komoditas. karena China itu adalah importir terbesar untuk bagian komoditi ya, di mana dia importir coal segala macam. Jadi dia aktivitas manufaktur di negara kan butuh komoditas. Jadi kalau itu naik Ya, nanti ya. akan naik. Ya, buat Sobat Cuan, gimana nih menurut kalian? Apakah stimulus ini benar-benar bisa nge-solve problemnya China secara ekonomi ya? Atau ini cuman jadi boost sesaat yang justru tidak akan berdampak apa-apa terhadap ekonomi mereka jangka panjang? Jadi boleh dong kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ini. See you.